Sahabat Jemvlog, konten kali ini gue bukan bermaksud untuk menyinggung para pihak ataupun orang-orang yang memang ada terlibat dalam tank ini. Cuman sekali lagi gue sebagai konsumen, gue sebagai pemakai, gue sebagai user ingin memberikan testimoni dan juga ulasan dengan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau ada pihak-pihak yang tersinggung atas konten ini, gue sebelumnya memohon maaf. Jangan sedikit-sedikit kami konsumen disinggung dengan pencemaran nama baik, jangan disinggung dengan perbuatan tidak menyenangkan dan segala macamnya itu. Karena berikanlah ruang-ruang di mana konsumen boleh beropini, memberikan ulasan dan memberikan testimoni sesuai dengan pemakaiannya. Hai sahabat Jemvlog, kembali lagi sama gue Antoni Saputra. Hari ini gue akan memberikan makan untuk African Cichlid yang ada di sini dengan makanan premium ataupun menurut gue mewah lah. Karena apa? Sebelumnya dan biasanya gue memberikan makanan African Cichlid ini dengan pelet JPD Sohi. Jadi itu untuk growth kan, jadi mempercepat pertumbuhan dari African Cichlid. Biasanya pertumbuhan African Cichlid itu agak lebih lama. Tuh, kenceng kan makannya kan. Tuh. Nah ini lagi ada wave maker belum gue matiin, nanti gue mau matiin pada saat gue pemberian pakan. Jadi itu kemarin di konten-konten sebelumnya ada teman-teman yang memberikan masukan bahwa tambahin wave maker dong. Fungsinya untuk si ikan bisa seperti olahraga sedikit. Nah jadi wave maker ini nggak selalu gue nyalakan. Wave maker ini hanya gue nyalakan di waktu-waktu tertentu yang gue ingin nyalakan atau gue ingin nikmati sembari ikannya tetap terus berenang. Karena sekarang ini kan ikannya udah mulai mature, udah mulai menyebar ke segala arah. Jadi tuh wave maker sangat membantu, enak ngelihatnya. Jadi kayak kemarin tuh kan gue tadi mau T itu outputnya. Nah sekarang itu dengan bantuan wave maker, simmer yang ada di dasaran ini, di dasaran akuarium ini lebih terlihat nampak lebih mendayu-dayu. Terima kasih banget teman-teman atau sahabat Jemvlog yang kemarin memberikan masukan bahwa ini memberikan wave maker tembak ke arah atas. Masukan positif, masuk logika, dan memang menurut gue pribadi oke dan bisa gue terapkan di sini, pasti akan gue terapkan. Nah sebelum gue memberitahu makanan premium apa yang akan gue berikan kepada African Cichlid ini, kita lihat ke yang di sana dulu sahabat Jemvlog. Karena memang ini kebetulan warna merah, gue mencoba untuk memberikan pakan-pakan mereka dengan Jaeger Discus yang warna merah. Jadi kalau teman-teman kemarin itu ingat seperti apa ikan-ikan yang pertama kali pada saat baru masuk di sini, ini dia. Gue sembari munculkan supaya teman-teman bisa melihat sebuah perbedaan dari ikan-ikan yang ada di sini. Memang ini terlalu dini atau terlalu prematur gue untuk memberikan perbedaan awal dan sebelum dan sesudah. Karena apa? Ikan-ikan di sini aku baru 2 hari treatmentnya dengan pakan Jaeger Discus yang warna merah. Memang masih terlalu dini, tetapi menurut gue pribadi sudah mulai nampak perbedaannya. Yang paling ketara adalah di ikan ini dan juga ikan ini. Mungkin untuk ikan-ikan besar progresnya harus jauh lebih lama, walaupun sudah mulai kelihatan tuh merahnya udah mulai naik. Karena setiap ikan memiliki tekstur sisik kulit yang berbeda-beda. Nah ini ada satu lemon yang nggak keluar. Jadi sengaja gue tinggalkan 3 lemon di sini. 2 ukurannya segini, 1 ukuran kecil. Kalau misalkan yang kuning kemakan yang merah, Jaeger Discusnya apa yang akan terjadi terhadap si lemon gitu kan. Sekaligus gue melakukan percobaan dan eksperimen sebelum gue memberikan ke ikan-ikan lain. Jadi gue lihat 2 hari ini memang kuningnya agak jauh lebih pekat, masih agak mendayu-dayu, agak samar, ada merah-merah dikit. Cuman tadinya tuh dia agak-agak kunyit. Nah jadi kalau sekilas juga teman-teman akan melihat ini agak kemerah-merahan sebenarnya. Cuman memang lebih pekat ke warna kuningnya. Dia mengeluarkan warna base-nya dari jenis si lemon ini. Jadi kalau misalkan aku udah lihat ini, oh ini nggak bakal jadi timbul bercak merah yang terlalu parah, aku baru berani untuk coba ke ikan-ikan yang lain. Jadi kalau misalkan teman-teman bilang, nggak gitu kelihatan perbedaannya, nggak jauh perbedaannya. Ini baru 2 hari. Nanti kita coba lihat nanti selama seminggu apa yang akan terjadi terhadap African Cichlid yang sedang gua progres warna ini. Karena tentunya setiap ikan memiliki sisik yang berbeda-beda dengan ikan yang satu dengan ikan yang lain. Contohnya ikan ini. Nah besok kita bandingkan lagi dengan ikan arwana. Katanya ada yang memberikan masukan bahwa kenapa nggak coba ke arwana, mana tahu jadi lebih merah. Aku banyak diskusi dengan teman-teman senior atau yang lebih dulu main arwana bahwa arwana tidak begitu mudah untuk dirangsang warnanya supaya keluar karena warnanya itu ada di luar sisik, makanya butuh tanning dan segala macamnya yang
bakar itu sisik bagian luarnya menurut informasi dari senior-senior. Jadi kalau misalkan ada vitamin, suplemen ataupun makanan yang bisa membantu si arwana menjadi lebih merah dan lebih mempercepat merahnya, arwana nggak gitu mahal. Super Red nggak gitu mahal. Nah, sahabat Gemblok, jadi gue nggak sabar lagi untuk memberikan makanan ini. Tentunya pasti akan sangat keruh. Nah, di sini nih, sembarigus gue menguji sistem media pengurai segala macamnya itu, karena ini kan sudah lumayan running kan. Apakah pembeningan atau proses clarity dari sistem yang udah dibentuk di tank ini berjalan dengan baik atau tidak? Tentunya ada dua yang kita singgung dalam konten ini. Yang pertama sistem dari Cofredi, yang kedua adalah media biologis yang kita pakai. Jadi menurut gua, kalau memang ini bekerja ataupun memang ini tidak bekerja, ini bagian dari opini gue sebagai pemakai, konsumen. Jadi jangan sedikit-sedikit disambungkan dengan pencemaran nama baik. Terus di mana ranah kita sebagai konsumen untuk bisa memberikan masukan, habis itu bisa memberikan opini, ulasan, dan segala macamnya itu. Kalau memang semua itu ditahan-tahan dengan pencemaran nama baik. Oke, kita sekarang itu mau kasih makan ini, Jaeger Burger yang red. Jadi makan mewahnya adalah gua memberikan satu bungkus ini langsung kepada semua African Secret yang ada di sini. Nah, sahabat Gemblok, kenapa gue berani memberikan makanan ini kepada African Secret yang ada di sini? Gue sudah mempelajari dari sisi makanannya. Dari sisi makanannya, memang dikhususkan awalnya untuk discuss. Karena memang banyak masukan untuk mewarnai ikan-ikan African Secret dan lainnya, gue mempelajari lebih dalam mengenai Jaeger Burger. Nah, Jaeger Burger itu, jadi itu ada nutrisi di mana atau formulasi yang sengaja didesain dan diracik untuk discuss. Jadi ketika kita meng-grooming dengan makan yang geber kencang-kencang, tidak akan mengganggu pencernaan. Karena semua formulasinya memang didukung untuk itu. Makanya kali ini gue berani setelah gue mempelajari. Nah, jadi sahabat Gemblok, jadi kalau udah cair bentuknya seperti ini, bisa kita masukkan ke freezer untuk stok dengan jumlah banyak, nggak masalah. Karena memang gue di sini stok setiap minggunya itu sekitar 30 untuk berbagai macam warna. Oh, ini pertama kali mereka makan aja langsung mau makan ya. Satu pack ini kan kenapa gue bilang ini makan premium. Satu pack ini harganya 50.000 sahabat Gemblok. Jadi memang sesuatu yang premium, sesuatu yang berkualitas, pasti harganya juga nggak bohong. Makanya itu kalau misalkan sahabat-sahabat Gemblok ada yang melihat pedagang X kok jual sama-sama ikannya kayak begini kok mahal ya, cuma beda kualitasnya lebih bagus sedikit. Lebih bagus sedikit itu proses dan treatmentnya tuh nggak murah dan nggak gampang. Contohnya kayak gini nih, kalau kita bilang lebih bagus sedikit selama 1 minggu, kalau ini berubah, kita kasih makan ini terus dan berubah jadi bagus, tentunya pasti kan akan ada perbedaan dari segi modal perawatannya sahabat Gemblok. Hasilnya ini setelah dia makan. Nah, sahabat Gemblok, ini kita udah selesai kasih makan Jaeger discusnya. Kita mau lihat nih, berapa lama akan jadi keruh begini. Karena memang waktu di tank grooming dan juga tank pewarnaan yang di depan, setiap kali kita kasih makan ke diskus memang sekeruh ini gitu. Cuman kan ini menggunakan sistem filtrasi. Aku mau lihat juga sebenarnya kalau satu pack gitu, kita kasih begitu langsung ke di tank, akan terjadi dampak negatif nggak? Apa enggak? Bisa cepat bening nggak? Jadi ini kita tunggu, kita mau lihat ini berapa lama jadi bening. Oke, sekarang jam 8:30. Nanti kita mau lihat jam berapa, nih jam 8:30 ya. Kita mau lihat nanti sampai jam berapa akuariumnya akan bening. Oke, nanti kalau gitu udah bening, kita mulai.
Nah, sahabat Jemvlog, jadi ini tadi kita mulai jam setengah 9 dan sekarang ini posisi udah di jam hampir setengah 10. Berarti baru sekitar 40 menit sekian. Airnya tadi butek parah. Nah, sekarang ini udah mulai perlahan-lahan bening kembali. Jadi itu tetap kita obok dulu airnya. Nah, itu muter supaya airnya bening dan juga tidak ada sisa kotoran di bawah. Kayak tadi itu ikan-ikannya juga masih banyak yang makanin. Ya, yang di pasir-pasir itu masih banyak dimakanin tuh sahabat Jemvlog. Jangan mencoba kalau kita belum terlalu pede dengan sistem yang sudah kita buat. Cuman kalau aku pribadi kan, aku suka mencoba-coba dan suka ngetes. Karena kita konsumen ya. Kalau kita sesuai begitu-begitu aja, kita nggak tahu nih kita punya filtrasi atau sistem yang sudah kita buat bisa menampung biolot ataupun sisa-sisa makanan sampai sejauh mana. Tapi sejauh ini aku bilang untuk kejernihannya cepat kembali seperti sedia kala, dan juga dengan ikan yang aku geber kenceng makannya kayak tadi satu saset atau satu pack gitu, nggak ada ikan yang megap. Kalau teman-teman lihat nih, langsung aja dari kamera langsung zoom in nih. Nah ini ikannya tuh nggak ada yang megap nih itu. Gue juga agak ragu awalnya dengan sistem yang ada. Karena apa? Sistem filtrasi yang gue belakangan ini buat dan punya, itu sangat simple dan sangat sederhana. Sementara tadi teman-teman bisa lihat sendiri bahwa begitu kita masukkan makanannya aja, itu langsung cloudy parah, butek parah, dan segala macamnya itu. Seiring berjalannya waktu, selesai makan dan segala macamnya itu, pelan-pelan cloudy-nya mulai hilang. Dan disitu ikannya juga tidak ada yang megap-megap, sehingga kita bisa melihat bahwa kadar oksigen yang terlarut di dalam air tidak terganggu. Sejauh ini, dari tadi aku nunggu di sini, dan aku pantau terus, tidak terjadi apapun. Tidak terjadi hal-hal yang mengerikan maupun tidak terjadi hal-hal yang aneh terhadap ikan-ikan yang habis makan sebanyak itu. Jadi, kenapa kita kasih Jaeger Burger Discus yang merah? Karena rata-rata ikan-ikan yang di sini memang ada beberapa yang biru polos, tapi tetap ada campuran merah-merahnya. Makanya itu kita kasih yang merah dulu, lalu setelah merah nanti kita kasih yang kuning, begitu kasih yang kuning nanti kita kasih yang pattern. Jadi semuanya benar-benar bisa maksimal untuk di pertumbuhannya maupun di warnanya. Jadi semuanya balance. Jadi gitu sahabat Jemvlog, gue sebagai konsumen dari Kofredi Aquatic, mumpung orang yang nggak ada di sini, jadi gue bebas berkata-kata tanpa nggak enak sama Kofredinya. Ternyata filtrasi dan juga teori-teori apa yang dia kerjakan di sini betul adanya, bekerja dengan baik, dan juga apa yang direkomendasikan mengenai media, Pure Plus-nya, semua menurut gua satu sama lain saling berkontribusi dengan baik, saling bekerja dengan baik secara sistem, sehingga hari ini aman-aman aja gitu sahabat Jemvlog. Oke, jadi gitu aja sahabat Jemvlog konten gua kali ini. Jangan lupa tetap dukung Jemvlog dengan cara subscribe, like, dan share setiap video-video yang kita buat supaya semakin banyak lagi orang tentang kita. Oke sahabat Jemvlog, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!